Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam lana dinan wa syari'atan wa aqidatan wa ja'ala lana al-Qur'ana nuran wa dusturan wa manhaja hayatin. Wassalatu wassalam ala habibina wa nabiyyina Muhammad ibni Abdullah alladzi awdaha lana bisunnatihil mutahharah umura dinina wa dunyana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Walaupun akhir-akhir ini 3 hari kebelakangan hujan terus mengguyur tanah kita, tapi alhamdulillah kita tetap bersyukur dan semangat kita dalam menuntut ilmu tidak juga pudar, karena dalam mencari kehidupan dunia juga, walaupun hujan 1 minggu 2 minggu, kita tetap semangat mencari dunia. Tapi kita kadang lupa, ternyata mencari kehidupan dunia dan mencari ilmu itu sama-sama rakus pada hakikatnya. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man humani la yashba'an, talibu ilmin wa talibud dunya. Ada 2 golongan orang yang tidak pernah puas, mereka sangat rakus. Yang pertama, golongan tersebut adalah para penuntut ilmu, para pencari ilmu. Mereka tidak pernah puas, tak pernah kenyang. Apapun badai yang mereka hadapi, apapun badai yang di depan mereka, mereka akan hadapi. Begitu juga orang-orang yang mencari dunia, mereka juga akan semangat untuk terus mencari dunia, walaupun rintangan di depan begitu banyak. Namun kita seorang muslim harus lebih mengutamakan dalam hal mencari ilmu. Walaupun hujan, walaupun cuaca dingin, kita tetap semangat dan tidak kendor dari semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ingin mengingatkan kita, kalau dalam hal dunia dan seisinya kita tidak pernah kenyang, tapi kenapa kita tidak pernah sadar dalam urusan ilmu agama juga seharusnya itu harus ada pada diri kita. Karena memang seharusnya ada. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min zahabin, ahabba ayyakuna lahu wadiyani." Kalaulah seandainya anak Adam itu diberikan 1 lembah emas, maka ia akan berharap menambahi lembah yang kedua yang penuh dengan emas. Harusnya kita juga seperti itu dalam dunia keilmuan, dalam mempelajari agama Allah. Kalau seandainya kita telah diberikan Allah pengetahuan, Allah telah memberikan rezeki kepada kita dalam hal membaca buku-buku fikih, maka kita harus semangat membaca buku-buku tafsir, buku-buku akidah dan tauhid. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga hadis yang selanjutnya, wala yamla afahu illa turab, dan tidak ada yang menghalangi diri ini untuk terus mencari harta sebanyak-banyaknya, melainkan tanah yang akan menyumbat mulut kita.
Artinya ketika kita sudah masuk ke alam kubur, barulah keinginan, cita-cita dengan dunia ini akan berakhir. Tapi tidak ada gunanya lagi kalau amal-amal saleh kita tidak bisa membantu kita nantinya di dalam kubur kita. Selanjutnya Rasulullah pun melanjutkan, wa yatubullahu ala man tab, dan Allah pun senantiasa menerima orang-orang yang ingin bertaubat. Maka hendaklah kita terus memperbanyak taubat kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah. Apatah lagi pada masa kita masih muda, banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Dan juga kita lihat ternyata kehidupan ini sudah 20 hingga 30 tahun kita kejar, tak juga dapat segitu-segitu saja. Rumah pun masih ngontrak, atau ada tapi masih kredit. Motor juga seperti itu, ada tapi mungkin kredit. Istri pun gitu juga, satu juga, nggak juga nambah-nambah. Nah, disinilah kita harus kembali memutar, harus kembali sadar. Kalau dunia udah 30 hingga 40 tahun aku kejar begini-begini saja, dan ternyata ubanku sudah banyak, kemudian aku sebentar lagi berangkat dari dunia ini, maka aku persiapkanlah dengan mempelajari ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan ketika kita belajar ilmu agama, Allah mudahkan kita memahami dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga tidak lupa untuk terus memperbanyak salawat dan salam kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah tauladan kita. Kita harus patut mencontoh dan melakukan semua amal-amal saleh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan untuk kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Syarhu Al-Urzuzah Al-Mi'iyah li Ibni Abil Izz, yaitu sebuah kitab yang kecil, hanya 100 bait saja, yang akan menceritakan kepada kita tentang biografi kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adapun perang-perang atau adapun peperangan yang diceritakan di dalam kitab kita ini hanya sebatas saja dan tidak mendalam. Kalau kita nanti ingin membaca hal-hal yang berkaitan dengan peperangan yang dilaksanakan, yang dilakukan Rasul, kita bisa merujuk pada kitab-kitab yang lebih tebal lagi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pada bait yang ke-51. Wal ghazwatul kubra allati bi badri fi shaumi fi sabi'i asyri asyhari. Dan kemudian terjadilah peperangan yang besar, yaitu di sebuah tempat yang dikenal dengan Badar. Pada saat bulan puasa kejadiannya, fi sabi'i asyar, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Wa hiya aula ghazawatil kibar, dan inilah awal mula peperangan atau invasi besar-besaran yang dilakukan kaum muslimin dan juga para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita telah mengetahui bahwa ternyata peperangan-peperangan yang terjadi hanya sebatas cerita tetapi tidak terlaksana. Seperti perang Abwa, begitu juga perang Buat, dan juga perang-perang yang lainnya. Namun untuk kali ini terjadilah invasi besar-besaran yang terjadi, yaitu yang kita kenal dengan perang Badar Al-Kubra. Wa qaddarat rahaha bainal muslimin wa kuffari Quraisy. Dan kejadian perang Badar ini yaitu antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja fil asli li mulaqati 'irin li Quraisyin qadimah bitijarah minasyam suhbata Abi Sufyan. Pada dasarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengutus para sahabatnya agar para sahabat Rasul itu mencegah
orang-orang kafir Quraisy, para pedagang kafir Quraisy yang berangkat dari Syam ingin menuju Madinah. Pada dasarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memang sudah berniat akan mencegat orang-orang kafir Quraisy yang membawa perdagangan. Karena memang kita ketahui bahwa harta-harta umat Islam atau harta-harta para sahabat Rasul yang meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah habis diambil, dirampas orang-orang kafir Quraisy yang ada di Makkah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui dan mendapatkan kabar ternyata akan ada para pedagang dari Makkah menuju Syam melewati Madinah dengan membawa harta yang banyak. Maka disinilah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabatnya untuk mencegat para pedagang tersebut, yang mana orang-orang kafir Quraisy ketika itu ditemani oleh Abu Sufyan. Fastarsarha Abu Sufyan Quraisyan fi Makkah. Kemudian ternyata kabar Rasulullah akan mencegat pedagang-pedagang kafir Quraisy nantinya sampai di telinga Abu Sufyan. Ia pun berteriak, ia pun mengabarkan bahwa nanti akan ada pencegatan yang dilakukan kaum muslimin. Setelah itu para pedagang pun mempersiapkan bala tentara atau mereka menyewa para penembak-penembak jitu. Fatahajjaru wa kharaju limulaqatin nabi. Kemudian mereka pun mempersiapkan segalanya dan terus berangkat dan keluar untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa ternyata para pedagang tersebut dan para bala tentara yang ikut mengawal tersebut jumlahnya ada 1.000 orang. Nah, sedangkan kaum muslimin yang ingin mencegat tersebut jumlahnya hanya 314 orang. Nah, disinilah nanti betapa banyaknya faedah yang bisa kita dapatkan. Ternyata pada peperangan Badar Al-Kubra ini jumlah orang-orang Quraisy 1.000 orang dan umat Islam jumlahnya hanya 314 orang. Kemudian wa arsala lahum as-sarih wa farrat al-'ir wa talaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal musyrikuna fi mauqi al-ma'rufah bi Badar. Maka berjalanlah para pedagang tersebut dengan pasukan yang jumlah mereka 1.000 orang. Kemudian mereka sampailah di tempat yang dikenal dengan Al-Badar, sebuah tempat. Dikatakan Badar ini adalah sebuah tanah wilayah yang dimiliki oleh si Badar. Si Badar itu adalah pemilik tanah tersebut. Nah, disinilah kaum muslimin dan orang-orang musyrik bertemu dan melakukan pertempuran. Kemudian wahasolal qital wal tahamas saffan. Maka terjadilah pertempuran di Badar tersebut dan bertemu jugalah dua barisan kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian dikatakan wa manallahu subhanahu wa ta'ala 'alal mu'minina bin nasri al-mubin. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada umat Islam tatkala perang ini terjadi. Namun perlu diketahui bahwa ternyata sebelum peperangan itu dimulai, biasanya orang-orang Arab itu melakukan perang tanding. Sebelum perang, mereka sudah berhadap-hadapan, maka akan adanya perang tanding. Inilah yang ditunggu-tunggu. Jadi orang-orang yang akan melakukan perang tanding bukan kaleng-kaleng. Ya, karena ini membawa nama pasukan mereka. Maka dikatakan ternyata untuk kali ini peperangan tanding tersebut 3 orang yang akan melakukan perang tanding.
Dan dari kalangan kafir Quraisy mereka mengutus 3 orang pahlawan dari Bani Umayyah, yaitu Utsbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah ibnu Muawiyah, dan juga Al-Walid ibnu Utsbah. Inilah 3 orang dari kafir Quraisy. Sedangkan dari pihak umat Islam, Rasulullah pun memilih 3 pahlawannya, yaitu Ubaidah ibnu Haris, kemudian paman Rasul Hamzah, dan juga Ali bin Abi Thalib. Nah, terjadilah perang tanding. Ternyata umat Islam memenangkannya. Tapi Ubaidah ibnu Haris menang. Tapi karena banyak luka parah, ia pun meninggal dunia. Memang perang tanding terjadi. Umat Islam menang telak, tapi Ubaidah ibnu Haris meninggal karena terkena luka yang begitu parah. Yang namanya perang tanding. Walaupun menang, belum tentu juga hidup karena luka-luka. Tidak seperti saat ini, ada tim medisnya langsung PMI datang, Palang Merah Indonesia membantu. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya dikatakan wanhazamal kuffaru syarra hazimah, dan orang-orang kafir Quraisy inilah mula di mana mereka mengalami kekalahan yang sangat terpuruk. Biasanya mereka adalah orang-orang yang hebat, tetapi pada perang Badar ini mereka hancur lebur, mengalami kekalahan yang menyedihkan. Wa a'tu aktafahum lil mu'minin farin, dan mereka memberikan pundak-pundak mereka kepada kaum muslimin. Artinya mereka kalah. Kalau sudah kalah, ya menyerahlah. Ya'sirul muslimuna minhum fariqan wa yaqtuluna fariqan, dan ada sebahagian orang-orang kafir Quraisy dibunuh ataupun terbunuh, dan ada juga yang tertawan. Dikatakan bahwa fa asaru minhum sab'in, tawanan dari orang-orang kafir Quraisy ada 70 orang. Kemudian wa qatalu minhum sab'in, dan orang-orang kafir Quraisy meninggal terbunuh jumlahnya 70 orang. Dikatakan di dalam kitab kita ini ternyata kafir Quraisy mereka kalah. Ada yang lari terbirit-birit, ada yang tertawan, tertangkap, dan ada juga yang terbunuh. Orang-orang yang tertawan jumlahnya 70 orang, dan yang meninggal dunia juga ada 70 orang. Sedangkan dari kalangan kaum muslimin, pahlawan umat Islam hanya 14 oranglah yang meninggal dunia. Sedangkan kaum muslimin mereka ada 70 orang yang meninggal dunia, dan diantaranya disitulah Abu Lahab meninggal dunia, kalah dalam peperangan. Karena dalam peperangan Badar Al-Kubra ini Abu Jahal ia meninggal dunia, bukan Abu Lahab tapi Abu Jahal. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui ternyata pada peperangan Badar Al-Kubra ini Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ternyata merasa khawatir umat Islam itu akan kalah. Tetapi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang doa tersebut kita kenal dan masyhur di telinga kita. Rasulullah pun mengatakan, Allahumma in tuhlika hadhil asabah min ahlil iman al-yaum fala tu'badu fil ardi abada. Ya Allah, jika engkau membinasakan kelompok ini dari ahli iman pada hari ini, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi untuk selama-lamanya. Inilah doa yang dipanjatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata Allah pun mengabulkan doa Rasul. Umat Islam memenangkan dari peperangan Badar Al-Kubra ini. Tetapi doa yang masyhur tersebut kita lihat pada teks fala tu'badu fil ardi abada. Kalau seandainya umat Islam kalah, maka tidak akan ada lagi yang menyembah Allah.
Nah, pada masa-masa kampanye pemilu, ini pula doa yang dipanjatkan. Ini jadi masalah. Nah, ini yang menjadi masalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa karena ingin melawan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kufar. Nah, sedangkan sebahagian di antara kita ada memakainya untuk pemilu atau pilkada. Ini yang jadi masalah. Kemudian dikatakan wa qutilu katsirun min a'yanihim wa kabairihim wa asyrafihim fi hadhil ma'rakah. Dan banyak yang terbunuh dari kalangan kafir Quraisy, baik pejabat-pejabatnya, orang-orang tua maupun bangsawan-bangsawan yang ikut dalam peperangan tersebut. Wa kana alaihi salatu wassalam, kemudian diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatul qital, pada malam sebelum terjadinya peperangan, besok mau perang. Pada malamnya fi lailatul qital, pada malam pertempuran, pada malam pertempuran Rasul itu meninjau lapangan. Karena umat Islam yang akan mencegat orang-orang kafir Quraisy, tentu mereka lebih dahulu sampai di tempat Badar tersebut. Kemudian pada malamnya Rasulullah pun memantau dan meninjau ayyana musari'a kubara'i haula. Pada malam itu Rasulullah pun memantau, meninjau keadaan. Kemudian Rasulullah pun menunjukkan dengan tepat tempat-tempat terbunuhnya nanti orang-orang besar dari kalangan kafir Quraisy. Fakana yushiru ila amkinatin muayyanah kama sabata fis sahih, dan Rasulullah pun menunjukkan ini nanti tempat si fulan akan meninggal. Dan ini dijelaskan dalam kitab Sahih Muslim. Yaqul, yang mana Rasulullah mengatakan, hada masra'u fulanin, ini nanti tempat kematian si fulan. Rasulullah langsung menunjukkan tempat tersebut. Ketika di malam harinya Rasulullah pun meninjau, jalan-jalan dengan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah pun menunjukkan nanti ini tempat matinya si fulan. Wa hadza masra'u fulan, dan ini juga tempat mati si fulan. Fama akhta'a ahadun minhum al-mawdi'a alladhi ayyanahu an-nabiyyu al-karim salawatullah wassalamu alaih. Dan kemudian para ulama, para sahabat pun mengatakan tidak satu pun meleset dari perkiraan Rasul ada tempat-tempat di mana orang tersebut terbunuh. Jadi ketika Rasul mengatakan ini tempat nanti di mana si fulan itu mati, nama-namanya tidak disebutkan. Maksudnya mungkin secara khusus tak ada riwayat yang jelas mengatakan siapa itu yang mati. Tapi Rasulullah hanya menunjukkan nanti si fulan di sini akan meninggal dunia. Dan itu semua tepat. Tidak ada salah satu pun yang ditunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata ini adalah termasuk wahyu, mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu besarnya, begitu bagusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di malam harinya Rasulullah pun meninjau lapangan, kemudian memberikan motivasi agar, karena pada peperangan ini diriwayatkan ternyata banyak di antara umat Islam yang tidak mau keluar, karena banyak di antara para sahabat yang mulia tidak ikut keluar. Maka yang biasa-biasa saja tak mau ikut dalam peperangan ini. Padahal mereka itu sangat-sangat mengharapkan mati syahid, tetapi karena ini adalah awal mula peperangan, mereka pun malas untuk keluar. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, wa ghanamal muslimuna fi hadzal ma'rakah ghanaima azimah, dan umat Islam pun mendapatkan, memperoleh harta rampasan
dari peperangan ini dengan ghanimah yang besar. Karena memang orang-orang kafir Quraisy ketika itu sambil mau berdagang, membawa harta perdagangan yang begitu banyak. Nah, memang pada dasarnya umat Islam, Rasulullah menyuruh agar dicegat mereka. Karena mereka juga mengambil harta rampasan atau mengambil harta-harta umat Islam yang tertinggal di Makkah. Karena mereka ingin hijrah ke Madinah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana dzalikal yaum yaumul furqan, dan pada hari Badar ini dikenallah dengan yaumul furqan, yaitu pada hari di mana pembeda antara yang hak dan yang batil. Inilah yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-41. Allah mengatakan, "Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an." Dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad pada hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Jadi dikatakan ternyata perang Badar Al-Kubra dinamakan juga perang Yaumul Furqan, yaitu pada hari di mana pertempuran umat Islam dan orang-orang kafir. Kama sammahullahu tabaraka wa ta'ala fil Quran, dan nama Yaumul Furqan ini adalah Allah sendiri yang menamainya di dalam Al-Quran. Ini adalah sebuah wahyu. Lianna Allah farraqa fihi bainal haqqi wal batil. Dan pada hari inilah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan perbedaan, ada yang hak dan ada yang batil. Wa azza fihil muslimin, dan pada hari itulah umat Islam ditinggikan, dimuliakan Allah karena kemenangan. Wa adzallal kafirin, dan Allah pun merendahkan, menghinakan orang-orang kafir yang kalah. Wa asbaha lil islami hibah, dan umat Islam pun memiliki hibah ataupun haibah, memiliki kemuliaan, memiliki nama, wa syaukah, dan keberanian, kekuasaan, wa rahbatun fi qulubil a'da wal khusum, dan memiliki rasa wibawa yang tinggi. Orang-orang takut, musuh-musuh Allah takut, dan juga lawan-lawan mereka takut kepada umat Islam. Dengan kemenangan yang diraih umat Islam pada perang Badar yang besar ini, musuh-musuh Allah, kemudian orang-orang yang ingin melawan umat Islam merasa takut. Ternyata umat Islam jumlahnya sedikit, tetapi mereka bisa memenangkan pertempuran. Maka sebahagian umat Islam memahami ternyata peperangan yang dijalankan, peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy, tidak pernah jumlah umat Islam itu lebih banyak. Umat Islam jumlahnya pasti sedikit, dan persiapan pertempurannya juga sedikit. Mungkin dari peralatan perangnya, kalau di zaman dahulu mungkin kudanya, panahnya, kemudian tombaknya dan perisainya, umat Islam kalah. Kalau umat Islam mungkin hanya membawa anak panah sedikit jumlahnya, kendaraan ontanya sedikit, kudanya sedikit, dan sedangkan orang-orang kafir Quraisy, musuh-musuh Islam, itu semua serba lengkap. Memang di dunia ini Allah persiapkan mereka membuat senjata-senjata canggih untuk menghancurkan umat Islam. Nah, sedangkan umat Islam hanya biasa-biasa saja. Karena apa? Ternyata modal utama umat Islam ketika ingin berperang adalah keimanan, bukan persenjataan. Maka jangan takut digentar-gentarkan orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang kafir. Kita mendengar berita, negara sana udah menyiapkan mesin-mesin tempur yang canggih. Ya, umat Islam juga harus menyiapkan imannya yang lebih kokoh. Inilah perlawanan. Kalau hanya sebatas kecanggihan,
tidak pernah di dalam sejarah umat Islam memenangkan pertempuran dengan senjata yang paling canggih. Mereka ya biasa-biasa saja. Kalaupun ada senjata-senjata canggih, itu pun dari orang-orang kafir Quraisy juga, dari orang-orang kafir. Di antaranya adalah ketika Muhammad Al-Fatih yang menyerang Konstantinopel memiliki meriam yang besar. Dan meriam yang besar itu pun didesain, dibuat oleh orang Yahudi. Yang mana dikatakan ada orang Yahudi mendatangi dari Muhammad Al-Fatih ingin membuatkan ini ada senjata modern. Maka Muhammad Al-Fatih pun mengiyakan membuat senjata tersebut yang bisa menembus dari tembok-tembok. Itu pun enggak tertembus juga kecuali dengan keimanan yang kokoh. Karena kita tahu peperangan tersebut sangat dahsyat. Begitu juga dengan peperangan-peperangan yang lainnya. Ternyata para ulama mengatakan bahwa kekuatan umat Islam itu adalah pada imannya, keyakinannya, akidahnya. Tetapi kalau kita umat Islam keyakinannya lebih banyak dari, atau keyakinannya hanya yakin pada yang mungkin ada kebal, tahan bacok, tahan tembak, ini yang jadi masalah. Padahal dalam peperangan umat Islam mencari mati syahid, bukan kebal tembak, kebal parang dan lain-lainnya. Ini yang jadi masalah. Maka imannya pun hancur lebur. Sama halnya juga ketika ditanya, kenapa orang-orang Palestina tak menang melawan orang-orang Yahudi? Maka dikatakan orang-orang atau dikatakan para ulama yang melihat keadaan Palestina atau umat Palestina, masyarakatnya di sana, ya karena mereka banyaknya takhayul khurafat yang mereka percayai. Ya mungkin orang Indonesia ngajari mungkin. Jadi memang bukan keimanan yang mereka tingkatkan. Tetapi ya itulah cerita-cerita pun yang sampai kepada kita, banyak khurafat-khurafatnya, bukan keimanan yang diperbaiki. Maka umat Islam yang ada di Palestina tidak akan pernah memenangkan pertempuran di sana hingga mereka kembali pada agamanya, hingga mereka benar-benar memiliki keyakinan, akidah dan tauhid yang kokoh. Kalau hanya seperti ini keadaannya, ya biasa-biasa saja. Mereka tidak akan memenangkan itu semuanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya perang Badar Al-Kubra ini adalah peperangan yang menentukan nasib umat Islam. Maka Rasulullah pun meminta doa. Rasulullah pun berdoa kepada Allah agar dimenangkan pertempuran tersebut. Setelah umat Islam menang dalam pertempuran tersebut, nama mereka pun mencuat viral bahwa ternyata umat Islam itu bukan kaleng-kaleng. Walaupun jumlahnya 314, pasukan yang melawan mereka 1000 orang, mereka tetap menang. Dan yang meninggal dunia juga dalam peperangan, dalam pertempuran tersebut, umat Islam jumlahnya hanya 14. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy, jumlah mereka yang mati 70, tertawan 70, dan yang lainnya kabur terbirit-birit. Nah, disinilah nanti akan kita ketemui kalau kita baca pada kisah-kisah atau buku-buku yang lebih tebal, nanti Rasulullah menyuruh tawanan-tawanan dari kafir Quraisy yang memiliki ilmu. Ini juga ada hikmahnya. Orang-orang kafir Quraisy yang memiliki ilmu, misalnya pandai membaca, pandai menulis, maka mereka bisa bebas dari tawanan ketika mengajarkan 10 orang umat Islam. Ternyata ilmu itu mengangkat derajat seseorang. Walaupun ia orang kafir atau orang-orang yang tak menyembah Allah, kalau dia memang punya ilmu, Allah akan mengangkat dirinya. Apatah lagi udah berilmu, beriman pula. Disinilah Allah mengingatkan kita, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu. Maka tingkatkanlah keimanan kita dengan dasar ilmu.
walaupun kita ataupun walaupun orang-orang di luar sana tidak beriman, tapi berilmu ditinggikan derajatnya. Ya, kita lihatlah orang-orang saat ini, orang-orang kaya, penemu-penemu misalnya Instagram, Facebook, WhatsApp. Ya, walaupun mereka itu tidak beriman kepada Allah, tetapi memiliki ilmu, mereka Allah angkat derajatnya. Allah berikan mereka dunia dan seisinya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan kisah perang Badar yang singkat ini kita bisa terpacu kembali bahwa peperangan yang terjadi antara umat Islam dan orang-orang kafir, jumlah mereka tidak lebih banyak, baik jumlah pasukan, jumlah peralatan perang, kecanggihan peralatan perang itu tidak menentukan kemenangan, tetapi keimanan itulah yang akan memenangkan umat Islam. Dan nanti akan terjadi setelah perang Badar tersebut, karena kafir Quraisy kalah, mereka pun memendam, mereka ingin membalaskan dendamnya. Nanti akan terjadilah perang yang kita kenal perang Uhud. Nah, di situ umat Islam kalah pula, karena umat Islam keimanannya udah goyang, mereka udah merasa angkuh sedikit. Nah, disitulah nanti banyaknya syuhada-syuhada yang meninggal dunia. Karena di perang Badar Al-Kubra umat Islam menang, kemudian mau melaksanakan perang Uhud, ada sebahagian umat Islam yang menentang dari aturan yang telah ditetapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu para pahlawan yang memegang anak panah yang di atas Uhud. Mereka turun ingin menggapai atau mengambil ghanimah, padahal Rasulullah melarang mereka turun. Apakah menang atau kalah, yang penting jangan turun dari Uhud tersebut. Tapi ya begitulah hikmah dari pelajaran yang bisa kita petik. Kemudian selanjutnya fi shaumi fi sabi'i asyri syahr, dan pada bulan puasalah kejadian perang Badar tersebut, yaitu pada tanggal 17. Ai fil yaum as-sabi' asyar min syahri shaum syahrul Ramadan al-mubarak min sana ats-tsaniyah lil hijrah, yaitu pada tanggal 17 bulan Ramadan pada tahun 2 Hijriah terjadinya perang Badar Al-Kubra. Jadi ternyata ketika berpuasa umat Islam bukan malah loyo. Nah, itulah dikuatkan kembali para ulama bahwa keadaan umat Islam ketika menjalani perang Badar Al-Kubra, bulannya bulan Ramadan, sudah tentu panas, terik mataharinya menyengat, mereka pun berpuasa, tetapi tidak menghalangi mereka untuk terjun berperang. Inilah yang menjadi kekuatan umat Islam. Dan juga di dalam riwayat yang lain, Rasulullah itu sebenarnya tidaklah takut pada umat ini fakir miskin. Umat Islam tidak takut. Rasulullah tidak takut pada umatnya miskin, kere, fakir. Tapi yang ditakutkan Rasulullah itu umat Islam itu kaya raya. Karena dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa wallahi, demi Allah, mal faqra akhsha alaikum." Demi Allah, aku tidak takut kalau kalian itu fakir. Tapi kata Rasul, walakinni akhsha an tubsatu alaikumud dunya. Namun yang aku khawatirkan pada umatku itu adalah dunia itu dibentangkan untuk mereka. Dunia itu Allah mudahkan mereka ambil. Kama busitat ala man qablakum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian, kata Rasul. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian pun akan berlomba-lomba mencari dunia dan seisinya, sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Wa tuhlikukum kama ahlakathum, maka kalian pun binasa karena dunia. Begitu juga orang-orang sebelum kalian. Ini yang ditakutkan Rasul. Ketika kita sudah memiliki harta yang melimpah, udah enak hidup ini, ya malas kita ingin berjuang. Ayahku kaya, apa ya aku sekolah
Harta ayahku banyak, ngapain aku pening-pening? Bisnis ayahku banyak, ngapain aku membuat bisnis yang baru? Nah, memang itulah pada hakikatnya. Rasulullah pun ternyata mengabarkan 14 abad yang lalu, mal faqra akhsha alaikum. Rasulullah tak takut kalau umat Islam ini miskin. Karena biasanya sebagaimana kita katakan, kalau miskin, nah itu biasanya imannya lebih kokoh, semangat juangnya lebih luar biasa. Kalau udah kaya, selamat tinggallah. Nah, ini yang menjadi masalah. Maka kita harus benar-benar mengetahui. Kalaupun memang saat ini kita kaya, jangan pula dimiskin-miskinkan. Maksudnya Rasulullah itu memang mengingatkan kita bahwa umat Islam itu ya kalau bisa kaya, tapi imannya pun kaya juga, bukan malah sebaliknya. Karena memang fitnah atau cobaan yang paling berat yang Allah berikan untuk umat Islam itu pada harta. Ya karena memang pada awalnya, pada mulanya orang-orang Arab Quraisy, orang-orang Arab itu tidak terpandang di mata dunia. Mereka adalah orang-orang yang hidup di gurun pasir, yang makannya cuma kurma, minumnya ya air zam-zam. Tidak ada kemewahan. Maka disinilah Rasulullah menakutkan kalau nanti sudah terbuka dunia, udah mudah mereka gapai. Apalagi zaman sekarang, minyak itu udah berluber-luber, banyak sekali. Nah, ini yang ditakutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ya memang ini adalah sebuah wahyu dan juga pasti akan terwujud. Umat Islam itu akan mewah hidupnya. Umat Islam itu akan memiliki kekayaan yang luar biasa. Maka Rasulullah pun mewanti-wantinya dengan mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Rasulullah mengatakan, "Inna likulli ummatin fitnah." Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnah, ada cobaan untuk mereka. Wa inna fitnata ummati al-mal. Dan sesungguhnya cobaan, ujian, fitnah untuk umatku, kata Rasul, ada pada harta. Maka ketika kita misalnya laki-laki punya harta, ya enaklah, mau pasti nambah istri, 1, 2, nambah ini, nambah itu. Tapi kalau miskin, apa yang mau ditambah? Ini yang ditakutkan. Kalau memang bertambahnya harta kita makin mendekatkan kita kepada Allah, ini yang dicari. Tapi kebanyakan malah kebalikan. Makin sibuk dia. Bertambah istrinya menjadi 2. Yang 1 enggak akur. Istri ketiga lagi entah apa lagi sifatnya. Pening kepalanya. Bukan malah dekat dengan Allah. Malah membuat dirinya jauh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan kali ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Dan insyaAllah kita akan melanjutkan pada bait yang selanjutnya, yaitu bait yang ke-52. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan enggak, Bang? Salat, jika seseorang sujud, mulai dari telapak tangannya hingga ke siku menempel di lantai, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah tentang larangan sujud telapak tangannya sampai ke siku menempel ke lantai. Apakah itu termasuk pembatal salat ataukah makruh? Bagaimana hukumnya, Ustaz? Nah, kalau untuk permasalahan pembatal-pembatal salat, hal ini semuanya telah tertera di dalam kitab-kitab fikih ataupun di dalam buku-buku yang berkaitan dengan sifat salat Nabi. Yang kita harus ketahui bahwa ternyata pembatal-pembatal salat itu ada 14. Yang pertama itu adalah hadas. Kalau kita berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, batallah di antara solat kita. Kemudian selanjutnya terkena najis kecil langsung ataupun dibiarkan. Ketika kita solat, jatuh misalnya ada najis tai cecak, terjatuh dia. Kemudian kita biarkan, maka batallah solat kita. Kemudian yang ketiga, tersingkap aurat. Tersingkap aurat ketika kita solat, mungkin anak kita entah apa gitu, kita tersingkaplah solat badan kita,
maka ini pembatal solat. Selanjutnya yang keempat, berbicara dua atau satu huruf yang bisa dipahami dengan sengaja. Ketika kita solat, kita berbicara. Selanjutnya yang kelima, melakukan pembatal-pembatal puasa dengan sengaja. Yang keenam, makan banyak meskipun lupa. Ketika kita solat, kita makan atau minum. Yang ketujuh, gerakan 3 kali yang berturut-turut meskipun itu lupa, tetapi karena tidak ada hajah. Nah, di sini nanti akan ada perbedaan pendapat para ulama. Yang kedelapan, melompat dengan keras. Yang kesembilan, memukul keras. Yang kesepuluh, menambah rukun fi'il dengan sengaja. Yang ke-11, mendahului imam dalam 2 rukun dan ketinggalan imam 2 rukun tanpa uzur. Jadi ketika kita solat, kita lebih mendahului imam 2 rukun. Misalnya imamnya itu masih ruku, kita sudah duduk di antara 2 sujud. Ini batal, kita luan gitu. 2 rukun, tapi 2 rukun kita lebih dahulu. Ini batal solat kita. Kemudian selanjutnya yang ke-12, niat memutuskan solat. Ketika kita solat, tapi di tengah perjalanan di rakaat kedua misalnya, kita niatnya, aku putuskan aja lah solatku. Niatnya saja udah memutuskan solat. Kemudian yang ke-13, sengaja memutus solat dengan sesuatu. Dan yang ke-14, ragu-ragu dalam membatalkan solat. Ragu-ragu dalam membatalkan solat. Nah, inilah semua di antara pembatal-pembatal solat yang disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah. Ini cara umum. Kemudian sedangkan ketika Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kalian solat seperti anjing. Misalnya dia telapak tangannya dia turun ke lantai. Atau hadis-hadis yang berkenaan dengan wanti-wanti Rasul jangan melakukan ini, diantaranya tadi seperti duduknya anjing, maka itu semua para ulama mengatakan tidaklah membatalkan solat, tetapi mengurangi dari keabdolan, pahala dan kekhusyuan dalam solat. Nah, 14 tadi itulah yang membatalkan solat yang telah disepakati oleh para ulama. Mungkin ketika kita melihat pendapat-pendapat yang lain dari para ulama, mungkin ada yang mengatakan batal, tetapi itu adalah pendapat sebahagian para ulama. Sedangkan jumhur ulama telah menetapkan pembatal-pembatal solat yang ada di dalam kitab-kitab fikih secara yang kita katakan mubtilatis solah, pembatal-pembatal solat. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itulah yang bisa kita jelaskan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.